Hai hai, kembali lagi bersama Pak Guru Ahsan, guru baik, guru asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillahirrabbilalamin kalau semuanya sehat. Tidak terasa ya, waktu ternyata berlalu begitu cepat. Tahun kemarin kalian masih kelas 3, masih anak-anak yang sangat kecil. Sekarang kalian sudah cukup besar, dan juga tentunya kalian sudah duduk di kelas 4. Senang tidak di kelas 4? Atau mungkin ada yang mau mengulang di kelas 3 lagi? Siapa? Ada? Kalau tidak ada, berarti nanti kalian harus tetap selalu semangat ya, utamanya semangat dalam belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pertemuan pertama kita di kelas 4 ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana pesan pokok dari ayat tersebut adalah tentang keberagaman. Mengaji adalah aktivitas membaca kalam ilahi ataupun Al-Quran, sedangkan mengkaji adalah aktivitas mempelajari atau menelaah sesuatu. Lalu, apa sih untungnya mengaji? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi, begitu banyak pahala yang kita dapatkan hanya dengan membaca Al-Quran. Karena per hurufnya saja kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Sekarang, coba kalian hitung berapa kebaikan atau pahala yang kita peroleh setelah membaca ayat tadi. Ada yang bisa? Banyak sekali kan? Kembali ke ayat yang sudah kita baca tadi. Sekarang kita akan bersama-sama mengkajinya. Anak-anakku yang hebat, dalam ayat yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa pada dasarnya kita manusia itu diciptakan berbeda-beda.
ada laki-laki dan juga perempuan. Selain jenis kelamin, kita juga dibedakan berdasarkan suku. Ada Jawa, Sunda, Madura, Dayak, dan lain-lain. Bahkan lebih spesifik lagi, di antara kita ada yang berkulit coklat tua, putih, bahkan hitam eksotis. Agamanya pun demikian. Mungkin kita semua beragama Islam, tapi di luar sana banyak juga yang beragama selain Islam, misalnya Kristen. Lalu, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua dalam perbedaan? Tujuannya adalah agar kita saling mengenal satu sama lain, bisa menghargai setiap perbedaan, dan tentu saja agar memahami betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua. Jadi, perbedaan ataupun keberagaman yang melekat pada diri kita bukan ditujukan untuk menjadi bahan olok-olokan. Misalnya, kalian yang berkulit putih suka menghina teman yang berkulit hitam. Atau juga anak yang merasa pintar suka mengejek temannya karena dianggap bodoh, dan lain sebagainya. Itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada di antara kalian yang memiliki perilaku seperti itu. Keberagaman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita semua agar tumbuh dan hidup menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Intinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita semua itu manusia sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Akan tetapi, meskipun kita semua sama, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kita yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Lantas, apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Jadi, kalau kalian ingin menjadi manusia yang mulia, maka kalian harus selalu bertakwa. Mau tidak menjadi orang yang mulia? Selain Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang sudah kita baca tadi, keberagaman dan perintah agar kita menjunjung tinggi toleransi juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, yang artinya, telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah SAW di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, Tuhan kalian satu, dan ayah kalian satu," maksudnya Nabi Adam. "Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau non-Arab, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan." "Apa aku sudah menyampaikan?" Mereka menjawab, "Iya, benar, Rasulullah SAW telah menyampaikan." Hadis riwayat Ahmad dari Abu Nadroh. Jadi, sudah sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua beraneka ragam agar kita bisa menghargai dan menghormati sesama ciptaannya. Sekarang, agar kita mengetahui seberapa paham kita dengan materi yang tadi kita bahas, mari kita kerjakan soal-soal berikut ini. Soal nomor 1. Berapa pahala atau kebaikan yang kita dapat dengan membaca Al-Quran? A. 3 kebaikan per huruf. B. 5 kebaikan per huruf. C. 7 kebaikan per huruf. Atau D. 10 kebaikan per huruf.
Ya, benar sekali. Jawabannya D. 10 kebaikan per huruf. Soal nomor 2. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita beraneka ragam adalah A. Agar saling bermusuhan. B. Agar saling mengenal dan menghormati. C. Agar ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat banyak. Atau D. Agar semakin banyak manusia. Tepat sekali, jawabannya adalah B. Agar saling mengenal dan menghormati. Soal nomor 3. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A. Orang yang berani. B. Orang yang kaya. C. Orang yang bertakwa. Atau D. Orang yang berkuasa. Jawabannya adalah C. Orang yang bertakwa. Soal nomor 4. Aldo beragama Islam dan Wawan beragama Kristen. Saat hari Minggu, Aldo mengajak Wawan memancing, tetapi Wawan menolak karena akan beribadah di gereja. Bagaimana sikap Aldo? A. Mempersilahkan Wawan beribadah. B. Kecewa dengan Wawan. C. Memutus pertemanan dengan Wawan. Atau D. Memusuhi Wawan. Benar sekali, jawabannya adalah A. Mempersilahkan Wawan beribadah. Soal terakhir. Bagaimana sikapmu jika ada teman sekelasmu yang kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan bapak atau ibu guru? A. Mengejeknya. B. Membantunya belajar. C. Membiarkannya. Atau D. Memarahinya. Jawabannya adalah B. Membantunya belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin, ternyata kalian semua pandai ya. Semoga kalian semua tidak cepat berpuas diri dan selalu semangat untuk belajar. Sekian yang dapat Pak Guru sampaikan. Jika kalian masih belum paham dan masih ada pertanyaan, silakan bertanya lewat kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya. Dan jika kalian merasa video ini bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan lupa juga untuk di-share. Terima kasih.